Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham, NIM 119240015 dari kelas Studi Perancangan Arsitektur 3 dari kelas F. Di sini pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain dari gedung Learning Center, yaitu dengan nama DataShare Learning Center. Pertama, kita mulai dari latar belakang. DataShare merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang IT berskala nasional. Perusahaan ini memiliki misi diantaranya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam bidang IT. Dengan keyakinan bahwa bidang IT akan terus berkembang secara dinamis dan kompetitif, termasuk di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, perusahaan tersebut berencana membangun beberapa buah sarana pendidikan berupa bangunan learning center di beberapa lokasi di Pulau Sumatera. Kemudian tentang proyek, lahan yang akan dirancang berlokasi di Jalan Pembangunan Kelurahan Parapat, Kecamatan Gersang, Sipangan Kulon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan luasan lahan sekitar 5.810 meter persegi yang akan menampung 5 fasilitas utama, yaitu ruang serbaguna, ruang training, co-working space, kantin, dan juga musola. Kemudian ruang-ruang tadi didukung dengan ruang-ruang penunjang lain seperti lounge, kantor pengelola beserta ruang tamu, kemudian ruang rekreasi indoor, gudang, lavatory, ruang panel listrik, dan juga ruang petugas keamanan. Kemudian untuk fasilitas outdoor yang diperlukan yaitu sebuah lapangan olahraga dapat berupa lapangan basket atau voli, kemudian outdoor fitness center, kemudian ruang ganti atau locker, gazebo, dan area parkir. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan menawarkan suasana produktif, namun kreatif sehingga menarik calon penyewa learning center tersebut. Sebagian bangunan bertingkat dapat menikmati pemandangan alam, menyesuaikan kondisi alam sekitar dan mengikuti peraturan setempat. Target pengguna bangunan merupakan kaum milenial dengan keunikan dari sifat mereka yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga hipotesis yang akan diambil yaitu diperlukan ruangan yang sifatnya adaptif, tentu baik secara karakter dan penggunaan. Ruang-ruang yang ada juga ditargetkan dapat disewakan. Kemudian kita masuk ke analisis lahan, orientasi tapak magnet barat. Lahan akses utama ke lahan berada di depan lahan. Jika datang dari arah selatan, lahan agak sulit dikenali. Jika datang dari arah utara, tampak mudah dikenali. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan komposisi masa bangunan supaya muncul poin lintas pada lahan. Kemudian untuk vegetasi, terdapat pohon perindang di dalam lahan berupa pohon mahoni di beberapa titik bagian depan. Kemudian beberapa pohon juga menutup jalan akses utama ke dalam lahan pada bagian bawah. Dan juga ada beberapa pohon yang sudah dewasa atau cukup umur, dan juga ada beberapa bibit-bibit pohon yang tumbuh di tengah lahan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan organisasi ruang terhadap posisi pohon yang sudah dewasa untuk mengurangi penurunan. Kemudian orientasi angin dominan datang dari arah timur laut dengan kecepatan 8 meter per second. Distribusi angin yang optimal membutuhkan perangkap angin yang baik pada kontur miring dengan mendukung arah peta
ingin ke dalam tapak, diperlukan beberapa kajian bentuk dan tata nama bangunan untuk memperoleh distribusi angin yang optimal. Kemudian untuk peraturan pembangunan, dikarenakan draft mengenai peraturan pembangunan untuk proyek yang berlokasikan di zona pembangunan Kelurahan Parapat, Kecamatan Biasa Sepangi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tidak bisa didapatkan, maka peraturan pembangunan dialihkan mengikuti peraturan pembangunan di Kota Medan, Sumatera Utara, ini peraturan daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan tahun 2015 sampai tahun 2035 dengan ketentuan berikut, yaitu garis simpanan bangunan kurang lebih 4 meter yang KBB maksimal 70%, KLB maksimal bernilai 10, kemudian koefisien lahan hijau atau KLH minimal 20%, dan ketinggian bangunan maksimal 15 meter atau 60 meter. Kemudian masuk dalam konsep perancangan. Proyek ini menuntut agar memanfaatkan fasilitas dan potensi yang sudah ada di dalam dan di sekitar lahan supaya fungsi utama tadi untuk belajar mengajar yang rekreatif, ramah, aman, dan menarik dari proyek dapat terwujud. Oleh karena itu, gagasan yang dapat menjawab persoalan tersebut yaitu mencoba menggunakan atau melakukan pendekatan konsep arsitektur hijau, itu dengan melakukan tata letak ruang yang efektif, pengaturan komposisi ketinggian bangunan, maksimalisasi pencahayaan dan ventilasi alami melalui pengaturan orientasi, serta merespon kontur lahan untuk kenyamanan dan keamanan pengguna bangunan. Konsep ini dicapai dengan melalui pendekatan pembuatan 3D digital untuk mencapai perolehan hasil yang diharap dapat menjawab isu dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian untuk konsep site plan dirancang dalam melakukan tata letak ruang yang efektif, pengaturan komposisi ketinggian bangunan, maksimalisasi pencahayaan dan ventilasi alami melalui pengaturan orientasi, memanfaatkan kondisi existing vegetasi, serta merespon kontur lahan untuk kenyamanan dan keamanan. Kemudian zonasi tapak dibagi menjadi 3 segmen, yaitu diawali dari zona olahraga dan industri pada bagian depan. Kedua zona tersebut diharap mampu menampilkan suasana produktif dan rekreatif pada muka lahan, sehingga menghidupkan suasana di dalam dan sekitar tapak. Kemudian segmen kedua merupakan zona utilitas dan pendidikan. Dua zona tersebut diletakkan pada bagian tengah dengan harapan untuk menjaga kondisi dan ruang yang membutuhkan tingkat konsentrasi lebih tinggi dibanding zona-zona di samping zona tadi tersebut, sekaligus diharapkan menjadi wajah utama learning center dengan melakukan pengolahan ketinggian massa. Dan segmen ketiga merupakan zona servis untuk mendukung fasilitas-fasilitas dalam proyek, juga untuk memanfaatkan nilai dari letak zona tersebut. Masuk ke perancangan, akses masuk tapak berada pada bagian bawah, baik kendaraan maupun pedestrian. Kemudian untuk kendaraan bisa melakukan drop-off antara gedung learning center dan kompleks, lalu bisa menuju area parkir dan untuk akses keluar dapat dilalui pada bagian atas tapak. Sedangkan untuk pedestrian diarahkan untuk melalui sirkulasi di samping kolom parking space, kemudian diarahkan menuju tengah tapak untuk mempermudah pencapaian antar bangunan atau fasilitas-fasilitas utama learning center. Untuk bangunan dan olahan vegetasi dibuat sedemikian sehingga menyesuaikan bentuk existing dalam tapak dan kondisi iklim setempat. Lapangan voli,
kantin, dan coworking space yang tergolong ke dalam zona olahraga dan industri berada pada bagian depan, kemudian gedung serbaguna dan yang sekitar berada pada bagian tengah, dan area parkir dapat diakses pada bagian belakang. Terlihat pada gambar ground yang di samping. Kemudian untuk bangunan dibuat dengan merespon bentukan lahan sedemikian sehingga terbentuk kumpulan massa yang tampak terbuka jika dilihat dari depan. Kemudian tata letak dan bentuk ruang. Peletakan dan bentuk ruang dibuat modular sehingga diharapkan dengan bentuk modular tersebut dapat memberikan fleksibilitas dalam penggunaan ruang. Sirkulasi dalam bangunan dibentuk dengan adanya lorong-lorong antar ruang. Hal tersebut dilakukan untuk merespon bentuk bangunan dan modulasi ruang. Juga untuk memberikan jalur sirkulasi yang diharapkan dapat diakses bagi semua bangunan, terkhusus kaum difabel. Kemudian rancangan fasad dan atap. Fasad secara tidak langsung terbentuk dari pengolahan tata letak dan bentuk ruang dan jalur sirkulasi. Sedangkan bentuk takdiluk atap miring untuk merespon keadaan iklim setempat. Dia tetap mencoba membuat bentukan atap yang mengadaptasi kearifan lokal supaya identitas bangunan dapat terbentuk lebih kuat. Masuk ke dalam sistem struktur dan konstruksi. Instruktur pada atap dapat menggunakan rangka baja dengan menggunakan model rangka segitiga. Kemudian struktur pada bangunan dapat menggunakan sistem rangka bangunan dan kolom dengan membuat grid dari model ruang dan sirkulasi. Untuk sistem aktivitas pada bangunan, pencahayaan dan pengawalan dalam ruang mencoba untuk dapat membentuk sistem passive lighting and cooling. Ruang-ruang fasilitas yang digunakan ditentukan dengan adanya sirkulasi dan vegetasi di samping ruangan tersebut. Dengan dibuat atap miring juga diharap bangunan dapat membentuk self-cleaning system. Berikut merupakan cuplikan video animasi dari gedung Data Share Learning Center. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.